Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Jumaitin Azizah. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Jamiatul Ikhwan Malanggah, Serang, Banten, dan juga mahasiswa PPG Daljab Transformasi tahun 2025 BEK 4 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425001741 pada hari ini Rabu 21 Januari tahun 2026 akan melaksanakan video pembelajaran dengan materi riba di kelas 10 MA. Semoga video ini bermanfaat dan mohon bimbingan dan arahannya. Syukron, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu. Silakan dipimpin oleh KM Alkin. Sebelum belajar, mari kita baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna rahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu pengen tahu nih siapa aja yang hadir dan siapa aja yang bolos dan yang apa ya. Alvin Al-Khair. Hadir, Bu. Alvin hadir. Bunga Paramita. Ya. Bunga Paramita hadir. Rupiah. Ya. Ilham. Hadir. Putih Solihah. Muhammad Alvin. Muhammad namamu apa? Hadir. Muhammad Zaki Darmawan. Sakit. Naira Fitriatul Zahra. Randy Aprian. Randy hadir. Rizky Damayani. Rizky sakit. Rizky Sofian M. Ya. Ruyatul Muhakikin. Ruyatul Muhakikin hadir. Siti Anissa. Ya. Siti Nurul Febrian. Ilham Sigit. Apa? Ilham Sigit apa? Baiklah, Ibu pengen ngecek ya kerapian kalian. Sekarang kalian berdiri.
Siti, untuk menunjukkan rasa cinta nasional kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Silakan anak-anak berdiri. Di kampung kalian suka ada panenok nggak? Ada. Ada yang suka pengen ngambil rumah KPR? Ada. Baiklah, di sini tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian riba, mengidentifikasi macam-macam riba. 3. Menyebutkan dalil Al-Quran dan hadis tentang larangan riba. 4. Menjelaskan dampak negatif riba dalam kehidupan. 5. Menunjukkan sikap menjauhi praktik riba dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, biar kita speaking dulu ya. Silakan berdiri semuanya. Terfokus, Melihat, mendengar, mengingat, fokus. sekali lagi, terfokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, silakan duduk kembali. Baiklah, kita saksikan video ini untuk kalian pahami ya. Keren banget. Iya, Masya Allah, enak banget bukunya. Ada buku cerita, sama tulis angka juga. Bakalan betah nih kita di sini. Syira, Ahmad, aku beli minum dan snack dulu ya. Nanti aku nyusul kalian. Wah, ini komen-komen detektif bagus aku. Ceritanya seru dan menyenangkan banget. Diborong aja sih ya. Tapi jangan sampai uangnya kurang ya. Hehe. Oke, tenang aja. Tadi aku diberi uang bunda, dan aku bawa sebagian uang tabunganku juga. Rian, kamu dari mana aja sih? Lama banget. Hehe, ada deh. Lihat di Syira, aku dapat jam tangan robot. Bagus kan? Biasanya jam tangan yang bisa diubah jadi robot seperti ini, kalau di toko harganya 250.000 loh. Di sini diskon jadi 150.000. Murah banget kan? Tapi kenapa? uangku kurang. Aku tadi bawa uang 150.000, tapi udah aku pakai buat beli jajan 20.000. Shit, boleh nggak aku pinjam duitmu 20.000? Besok aku bagiin jadi 30.000 deh. Please ya Syira, aku pengen banget jam ini. Kalian ngomongin apa tuh? Ini loh, Man. Ada yang mau minjam duit. Please Syira, besok aku tambahin uangnya saat mengembalikan deh. Kamu bakal untung 10.000. Ayo dia, kamu lupa ya kalau kita gak boleh meminjam uang dengan cara seperti itu. Iya, kemarin kan Ustaz bilang kalau kita meminjami uang dan yang meminjam memberikan kelebihan pembayaran itu namanya riba. Namanya riba apa ya? Lupa aku. Itu riba alkar. Contohnya seperti yang dijanjikan oleh Rian. Pada saat mau meminjam 20.000, dia berjanji akan mengembalikan sebesar 30.000. Nah, tambahan pengembalian sebesar 10.000 itu termasuk riba, dan riba itu haram hukumnya.
Tapi aku pengen banget jam ini. Gimana dong? Ya udah, kamu bisa pinjam uangku dulu, tapi mengembalikannya tetap 20.000 saja ya, tidak perlu memberikan tambahan. Wah, makasih. Kalian memang sahabat terbaikku. Duh. Di mana juga menurutku yang tadi? Hei, lihat! Meski dan Pengkit ternyata gak mau kalah dari sama kamu ya. Oke. Kalian sudah menyaksikan video ini ya. Apa yang kalian pahami tentang video ini? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, silakan. Ya, silakan. Video itu menunjukkan bahwa kalau kita berhutang dan membayarnya ada syarat bersamaan, itu dinamakan riba, yaitu riba nagdi dan hukum haram. Ya, ada lagi? Ada lagi? Tentang video ini yang kalian pahami? Udah? Setelah menyaksikan video tadi ya, riba itu apa sih? Riba itu tambahan ya, tambahan kalau menurut bahasa ya. Kayak kita nih, kita punya mood, kita mau ini ya, mau beli gelang gitu ya, kurang uangnya, kita pinjam ke teman 100.000, lalu ada perjanjian, ada syaratnya. Oke lah, saya pinjemin uang 100.000 untuk beli gelang yang kurang gitu ya. Tapi ada syaratnya, dalam sebulan harus membayar dilebihkan 200.000 gitu ya. Itu termasuk riba. Termasuk riba apa? Iya, riba hal ya. Selain itu, apalagi contohnya? Seperti kita nih butuh uang nih ya, butuh uang. Saya butuh uang sekali, tapi nggak ada yang minjemin. Akhirnya ke bank keliling. Itu termasuk riba nggak? Iya, kenapa? Karena bunganya sangat tinggi sekali ya, bank keliling itu. Tapi jangan coba-coba ya. Sekali lagi, apa contohnya? Selain itu, contohnya dengan punya rumah. Kita nih pengen punya rumah. Gimana caranya pengen punya rumah? Nabung nggak bisa ya. Akhirnya yang ringan-ringan aja katanya. Ada KPR. Kita ngambil tuh rumah KPR. Itu juga termasuk riba. Riba itu hukumnya haram menurut Islam. Dan ada dalam Al-Quran dan hadis. Riba itu hukumnya ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bunyi dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bunyi dari Al-Quran. Jual beli itu halal ya. Kalau riba itu haram ya. Jadi sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Kalau ada pengharaman di situ, seperti kelebihannya lebih besar gitu ya. Selanjutnya macam-macam riba. Apa aja macam-macam riba? riba manusia, riba wardi, riba yan. Ya. Kalau riba pad itu apa? Pengertiannya? Jual beli antara dua buah barang
Selanjutnya riba riba nasyah. Apa itu riba nasyah? Riba nasyah adalah mengambil keuntungan dari pinjam meminjam atau tukar-menukar barang yang sejenis maupun tidak sejenis karena ada uang atau pembayaran. Ya, jadi gini ya, kita mengambil keuntungan dari peminjam ya. Jadi kita menukar barang yang sejenis, tapi kita lambat untuk membayarnya, itu termasuk riba. Bukan pinjamnya 1 bulan aja ya, ternyata melebihi dari 1 bulan, jadi 1 tahun, itu termasuk riba. Tadi ya, riba itu ada 4 macam. Apa aja? Apa lagi? Selanjutnya hikmah diharamkannya riba. Riba itu ada hikmahnya enggak? Adanya dari pihak si peminjam ya. Contohnya Renji pinjam ya. Ada hikmahnya, bisa meminjamkan. Dan Alvin juga ada hikmahnya, ada keuntungan, itu ada hikmahnya. Tapi karena hikmahnya ya, kenapa? Karena ada kelebihan ya. Oke ya, tadi riba ada 4 macam ya. Sekarang hikmah diharamkannya riba. Riba itu ada hikmah dan diharamkan ya. Hikmahnya, contohnya si peminjam bisa meminjam uang ya, dan si yang meminjamkan ada kelebihannya juga. Jadi itu tapi hukumnya haram ya. Ada kelebihan dan kekurangan, ada kelebihannya. Contohnya kita nih mau ngambil KPR, kita kan nggak punya uang buat beli rumah. Kita ngambil perumahan nih, itu ada hikmahnya. Kita punya rumah, cuma ada ribanya, bertahun-tahun punya utang ya, itu termasuk riba ya. Yang memotivasi orang muslim untuk menginvestasikan hartanya, contohnya bank leasing, bank keliling ya. Bank keliling itu termasuk juga bisa menginvestasikan uangnya, seperti bos ya, Kang Menir. Itu dia bisa menginvestasikan uangnya. Cuma dalam hal itu dia makan uang riba ya. Bisa menolong orang, cuma bisa juga mencekik orang ya. Selanjutnya, menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan. Ya, kebinasaan itu maksudnya jadi susah kitanya. Kita butuh uang, kita minjam ke bank keliling karena kita butuh uang. Jadi kita makin nggak punya uang, makin susah ya. Selanjutnya, membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar dia mencari bekal di akhirat. Ini hikmah dari. Kalian udah mengerti nggak masalah riba ini? Kita latihan ya. Sejauh mana kalian mengerti tentang pelajaran riba ya?
Udah selesai kok. Ya. Baiklah, kalau udah selesai, Ibu pengen tahu nih jawaban yang benar ya. Riba nomor 1. Riba itu menurut bahasa apa? Ada yang tahu nggak? Tambahan. Kalau yang nomor 2, riba menurut istilah. Silakan satu orang, siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, apa? Tambahan dalam transaksi yang dilarang oleh syariat. Ya, betul. Nomor 3, siapa yang tahu jawaban yang benar? Aku Bu. Ya, apa? Ribapan. Tambahan karena penangguhan waktu pembayaran disebut riba. Ya. Selanjutnya nomor 4. Apa soalnya? Coba baca. Ya. Siapa yang tahu jawaban yang benar? Saya Bu, Ya. ayat 255. Ya. Selanjutnya nomor 5. Berikut yang termasuk contoh riba adalah Ya, apa? Jawaban yang benar. pinjaman dengan tambahan yang disyaratkan. Berikut yang termasuk contoh riba adalah Pinjaman dengan tambahan yang disyaratkan. ya, betul. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6. Ya, Riba kok adalah terjadi apabila pinjaman disertai syarat tambahan. ya, nomor 4 adalah pinjaman ada syaratnya karena ada tambahannya ya. Selanjutnya nomor 7. Pertukaran emas dengan emas tidak sama timbangannya termasuk riba apa? Iya. Riba nas. Iya. Ya. Selanjutnya nomor 8. Ada yang tahu nggak? Saya Bu, Ya, keterlambatan pembayaran utang. riba jahiliyah adalah keterlambatan. Sekarang lanjut ke nomor 9 ya. Nomor 9, Islam mengharamkan riba karena riba dapat. Ada yang tahu nggak? Ya, silakan. Menindas dan merugikan salah satu pihak. Ya, menindas dan merugikan salah satu pihak. Kenapa itu riba haram ya? Karena menindas seseorang ya. Selanjutnya nomor 10. Berikut ini yang bukan termasuk riba. Saya Bu, Ya, jual beli kredit dengan harga disepakati di awal. ya, jual beli kredit dengan harga disepakati di awal itu tidak termasuk Riba. Kalau riba itu pinjaman dengan bunga, pinjaman dengan tambahan ya, tukar barang yang tidak sesuai ya, itu riba ya. Selanjutnya nomor 11. Hadis tentang larangan riba diriwayatkan oleh Saya Bu, ya, oleh siapa? Bukhari. Imam Bukhari ya. Yang nomor 12. Coba baca soalnya. Orang yang terlibat Apa isi yang benar? Ya. Orang yang terlibat riba menurut hadis Rasulullah mendapatkan larangan. Yang selanjutnya 13. Nomor 13. Hasil dari riba adalah tumbuhnya solidaritas. Ya, betul ya. Selanjutnya nomor 14. Contoh sikap menjauhi riba di lingkungan sekolah adalah Kalian meminjamkan uang tapi ada bunganya, itu termasuk riba. Selanjutnya nomor 15. solusi Islam untuk menggantikan sistem riba adalah Sistem bagi hasil. Bagi hasil. Jadi nih, untuk apa? Biar solusinya, biar nggak ada riba. Apa solusinya?
Iya, sistem karbon asid. Biasanya itu di bank syariah ya. Anak-anak, riba itu menurut bahasa yaitu tambahan ya. Riba apa? Tambahan. Jenis-jenis riba ada berapa? 4. Riba kod, contohnya. Riba kod meminjamkan uang 500.000 dengan ada tambahan perjanjian persyaratan 550.000, itu riba kod. Udah? Baiklah anak-anak, tadi kan kita mempelajari tentang riba. Hukum riba itu apa? Haram. Hukum riba itu haram. Ada berapa macam riba? 4. 1. Riba apa? Riba fard. Apa itu arti riba fard? Riba fard itu tukar menukar atau jual beli antara dua buah barang yang jenisnya sama namun tidak sama ukurannya. Ya. Selanjutnya riba apa? Riba nasya. Ya, riba nasya ada yang tahu nggak? Riba nasya adalah mengambil keuntungan dari pihak meminjam atau tukar menukar barang sesuai maupun tidak sesuai. Ya, selanjutnya riba Riba tadi riba kard. Riba nasya, riba kard. Lalu Karena adalah meminjam suatu uang syarat ada keuntungan. ya, riba apa itu? Riba. Selanjutnya riba apa? Satu lagi. Dibayar. Ya, apa? Pengambilan keuntungan dari proses jual beli di mana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli itu terpisah. Tadi kan riba itu ada 4 macam ya. Sekarang hikmahnya apa, Randy? Hikmahnya adalah 1. Menghindari tipu daya sesama manusia, 2. Melindungi sesama muslim, 3. Motivasi orang muslim agar tidak tertipu, 4. Menjauhkan orang muslim dari kebinasaan, 5. Membuka pintu kebaikan menuju akhirat. Ya, hikmah dari riba ya. Oke, selanjutnya untuk pelajaran minggu depan kita ke materi asuransi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian pelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita ke materi asuransi. Sebelum kita pulang, kita berdoa. Silakan Bunga yang memimpin baca doa pulang. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.